أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi wa kafa. wabarakatuh. Sepertinya suara Ustadz gangguan ya. Rasulillah wa sahbihi ahli amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, para orang tua kita, dan juga wabil khusus yang kita hormati sahabat saya tercinta Ustadz Adri. Alhamdulillah Bapak Ibu dan juga peserta kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian pada malam hari ini dengan tema terjebak macet di padang mahsyar. Mudah-mudahan kebersamaan kita lewat kajian pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan hadirnya kita semua saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, terjebak macet. Bapak Ibu mendengar kata macet, terjebak macet ya. Siapa yang mau di antara kita? Mendengar kata macet yang terbayang apa? Yang terbayang adalah jenuh, gerah, bosan, pengap, panas, bising. Ya. Enggak menyenangkan. Mendengar kata macet kita tidak suka. Betul tidak? Nah, hadirin sekalian, terlebih kalau kita berada di dalam sebuah kendaraan yang tidak layak pakai dan dalam waktu yang lama. Yang kata macet telah menjadi suatu momok yang menakutkan. Kita nggak suka dengan kemacetan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa kemacetan itu bukan hanya terjadi di dunia? Ada kemacetan lain yang jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan, yaitu di padang mahsyar. Maka mari kita kenali padang mahsyar seperti apa, bagaimana amalan-amalan yang harus kita lakukan, apa saja agar kita tidak terjebak macet. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita petunjuknya agar jangan sampai terjebak macet. Karena tadi mendengar kata macet tidak enak, tidak menyenangkan. Hadirin sekalian, kita beriman bahwasannya ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia. Itu yang membuat kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini, apapun yang kita jalani, kondisi apapun yang menimpa kita, ya, kita tidak lupa diri. Diberikan kesulitan, kesempitan, kesusahan, kita tidak berputus asa. Kita bersabar. Diberikan kemudahan, kelapangan, kita bersyukur, tidak lupa diri. Syukur kebaikan untuk kita. Makanya,
Perkara orang beriman itu menakjubkan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu fihi khair, karena semua urusannya baik. Apabila dia ditimpa dengan kemudahan, diberikan kemudahan, fasyakara fakana khairan lahu. Diberikan kemudahan, dia bersyukur, dan syukur itu baik untuk dirinya. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, kesempitan, maka dia fasabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan sabar itu baik untuk diri. Jadi kita optimis bahwa kita, ya, orang-orang yang beriman, ya, kita akan senantiasa menikmati apapun yang Allah berikan kepada kita, baik diberikan kelapangan, kemudahan, ataupun kesulitan. Karena kita yakin ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia, dan dunia bukan segala-galanya. Hadirin sekalian, berapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Ya, Nabi yang mulia menyampaikan kisaran umur umat akhir zaman ini, ya, Nabi yang mulia menyebutkan kisarannya itu, kata Nabi yang mulia, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umatku adalah, ya, kisarannya itu antara 60 sampai 40 tahun saja. 60 sampai 70 tahun. Ya, umur umatku, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Bukan tidak ada tapi tidak banyak. Ini adalah qat'i, ini wahyu. Jadi a'maru ummati, umur umatku, kata Nabi, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka yang lebih dari 70 tahun. Artinya apa? Ya, umur kita sekitar ini. Nabi yang mulia yang menyampaikan hal ini usianya 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Nabi, umurnya 63 tahun. Umar bin Khattab juga sama, 63 tahun. Ali bin Abi Thalib juga sama, 63 tahun. Ya, ini umur umat Nabi. Dan kita meyakini karena ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia, maka tidak boleh kita mengisi, ya, kesempatan hidup di dunia ini dengan seenaknya gitu, tanpa ada panduan. Tidak boleh. Karena apa? Karena kita akan merugi nanti, saudaraku. Pastikan bahwa kita semua on the track, kita berada di jalan yang benar, ya, agar kita tidak menyesal di akhirat nanti. Baik, hadirin sekalian, salah satu fase di akhirat, ya, kita semua akan menempuhnya adalah fase padang mahsyar, di mahsyar. Ya, apa itu mahsyar? Mahsyar ini adalah persinggahan ketiga. Saya pernah menyampaikan pertemuan yang sebelumnya, sudah lama. Fase pertama namanya fase alam barzakh. Yang kedua adalah fase hari kebangkitan. Yang ketiga, fase pada mahsyar. Apa itu mahsyar? Mahsyar adalah tempat yang rata, tidak ada tempat yang tinggi, tidak pula ada gunung ataupun bukit, datar, kata Nabi yang mulia. Dan semua manusia akan berkumpul di mahsyar ini, dari yang pertama sampai yang terakhir.
Dari yang pertama sampai yang terakhir. Semua manusia berkumpul di mahsyar. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Mana dalil padang mahsyar? Yang pertama di surat Ibrahim. Ayat yang ke-48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Itu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kepada Allah, Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini dalilnya. Jadi akan dikumpulkan di padang mahsyar. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia bersabda, ketika manusia berkumpul di mahsyar, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya. Fima afnahu, ya, kemana dihabiskan, bagaimana dihabiskan umurnya. Yang kedua, wa an jasadihi, tentang jasadnya, tubuhnya. Fima abla, untuk apa digunakan. Yang ketiga, wa an ilmi, tentang ilmunya. Madza amila fihi, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Kuliah dari mulai S1, S2, S3, profesor, guru besar, akan ditanya. Ilmunya akan ditanya. Madza amila fihi, bagaimana dia mengamalkan ilmunya itu. Yang keempat, wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana distribusi. Ini 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita di padang mahsyar nanti, Bapak Ibu sekalian, yang mana kalau kita tidak bisa menjawab, tidak bisa mempertanggungjawabkan, berarti kita tidak akan bergeser, ya, kedua kaki kita. Artinya apa? Kalau tidak bergeser, tidak bergerak, kita diam, itu artinya kita terjebak macet. Ya. Nah, maka pastikan keempat pertanyaan ini kita bisa jawab. Keempat pertanyaan ini bisa kita jawab. Nanti Allah akan meminta kita untuk menjawab dari 4 pertanyaan ini. Tentu jawabannya bukan karena kita pandai menghafal, kuat ingatan, bukan. Tetapi amalan-amalan yang memang kita kerjakan di dunia. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang 4 pertanyaan ini, dan kita berharap semoga saya, Bapak, dan Ibu yang berbahagia sekalian, semoga nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah. Sehingga kedua kaki kita tidak tetap, ya, tidak diam tapi bergerak. Karena kalau tetap diam nggak bisa jawab, itu artinya terjebak macet. Memang kalau macet di mahsyar bagaimana gitu? Nah, kita lihat sekarang kondisi mahsyar. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda
afra ke qursatin naqiyyin. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas hamparan tanah yang putih seperti bulatan roti. Ini padang pasir. Nabi yang mulia melanjutkan sabdanya. Bagaimana kondisi manusia dibangkitkan? Innakum mahsyurun. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan nanti. Hufatan, uratan, ghurlan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah tanpa alas kaki. Hufatan alias nyeker. Uratan. Uratan itu telanjang. Ya, telanjang. Tidak mengenakan sehelai kain pun. Ghurlan dan dalam keadaan belum dikhitan. Ini kondisi kita nanti. Jadi kalian dikumpulkan tanpa beralas kaki, hufatan, tanpa memakai selembar kain pun, telanjang. Itulah mana uratan, ghurlan, dan belum dikhitan. Hadirin sekalian, berapa lama kita berada di padang mahsyar? Satu hari di padang mahsyar itu disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'arij. Di ayat yang keempat, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Sehari yang kadarnya itu ya sama dengan 50.000 tahun. Satu hari di mahsyar sama dengan 50.000 tahun. Lama sekali. Nabi yang mulia menggambarkan bagaimana kondisi mahsyar. Yang pertama, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari. Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan jaraknya kepada makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Nabi bersabda, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Maka manusia di waktu itu tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadarnya. Jadi kita akan berkeringat. Bayangkan Bapak Ibu, matahari mendekat kepada kita 1 mil, itu seperti apa hakikatnya nanti wallahu a'lam, yang jelas sangat dekat sekali. Sekarang saja di mana jarak matahari ke bumi ini kan jauh sekali ya. Cuma kita kalau siang hari bolong kita berdiri saja jam 12 ya, setengah 1 ketika sedang moncorong kata orang Sunda mah, ketika sedang panas-panas itu, coba kita keluar, kita berjemur di waktu itu, kira-kira gimana? Bisa lama-lama lah, sejam 2 jam. Itu jaraknya jauh. Nah ini nanti dekat sekali matahari itu. Loh, hancur dong jasadnya, nanti dibuat kuat oleh Allah. Tidak ada kehancuran karena tidak ada kematian ketika di akhirat nanti. Allahu Akbar. Manusia menderita dengan keringatnya. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya. Dosa-dosa. Wa minhum may yakunu ila ka'bai. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatai. Ada pula yang sampai kepada kedua betisnya. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Ada pula yang sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu. Dan ada pula yang tenggelam dengan keringat.
Minuman yuljimul araqu iljaman. Nabi isyarat. Nih kata Nabi, ada yang meminum keringatnya sendiri nanti. Dia minum keringatnya. Jadi kalian, maka di waktu itulah kita merasakan dahsyatnya padang gurun. Dari semua manusia, dari yang pertama sampai yang sekarang sampai yang terakhir nanti muncul, akan dikumpulkan di sini. Berapa jumlah manusia? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu jumlah pasti. Ya sekarang saja jumlah manusia ada sekitar 7 miliar. Begitu sedunia kan? 7 miliar. 7 miliar. Belum yang sebelum kita, udah berapa banyak, belum yang akan ada setelah kita. Yang jelas jumlah manusia sangat-sangat banyak sekali. Itu di mahsyar. Hadirin sekalian, ketika matahari mendekat, ada orang kepanasan di waktu itulah. Ya. Keempat pertanyaan tadi akan ditanyakan oleh Allah Jalla wa'ala. 4 pertanyaan tadi. Itulah yang dikenal dengan peristiwa hisab. Hisab. Jadi hisab itu manusia akan ditanya. Manusia akan ditanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Enggak akan bergeser, enggak bergerak, diam saking banyaknya orang. Dia akan bergeser. Hatta yus'al an arba, hingga dia ditanya tentang. Mari kita kaji hadis Nabi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil motivasi dari kajian kita untuk istiqomah memperbaiki diri ini. Jadi yang pertama yang akan ditanyakan apa? Yang ditanya adalah umur wa an umrihi fima afna. Umur yang diberikan dipakai apa oleh kalian? Umur itu amanah dari Allah, itulah modal kita di dunia ini. Dan umur ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang sudah kita kerjakan di dalamnya, semua lengkap, ada catatannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan semua itu akan kembali kepada kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang berbuat ya keburukan sebesar biji sawi akan diperlihatkan. Dia akan melihat hasilnya. Dan yang berbuat keburukan sebesar zarah pun dia akan melihat perbuatannya. Kapan? Di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, hisab ini peristiwa menegangkan. Dari karena manusia banyak sekali. Nah sebelum hisab, saya ingin menyampaikan tentang syafaat. Syafaat. Apa itu? Semua manusia berkumpul dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Yang kita tidak tahu entah berapa jumlahnya waktu itu. Yang jelas sangat banyak sekali, saudara. Maka manusia berkumpul semuanya. Mereka ingin segera diadili. Nah dalam hadis yang sangat panjang, hadis tentang syafaat, diceritakan. Manusia itu berkumpul, berangkat ke Nabi Adam. Minta agar mereka diberikan syafaat kepada Allah agar manusia segera diadili karena mereka tidak kuat dengan siksaan itu. Ya. Nah, maka Nabi Adam menyampaikan bahwa aku tidak bisa membantu. Dulu aku teringat dosaku dulu. Nah, coba datang kepada putraku.
Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang-orang datang ke Nabi Nuh, ya Nuh, anta awal rusul. Engkau rasul yang pertama dan engkau nabi yang sangat luar biasa kesabarannya. Tolonglah minta kepada Allah agar Allah meringankan siksa atau agar segera kami diadili. Kemana kami akan kembali nanti? Jadi sekalian, ya, itulah di mahsyar, di padang mahsyar kita akan ditanya. Jadi sekalian, maka penting sekali kita memahami syafaat ini. Datang semuanya. Nabi Nuh nggak bisa jawab, datang ke Nabi Ibrahim. Nggak bisa jawab juga ke Nabi Musa. Nggak bisa jawab juga kepada Nabi Isa. Nggak bisa menjawab juga. Semua akhirnya datang kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi yang mulia, itu milikku. Ya, itu milikku. Maksudnya, syafaat itu milikku. Ya, adalah milikku. Maka orang-orang datang kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datang kepada Allah. Nabi bersujud di bawah arsy. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Nabi memuji Allah dengan pujian yang belum pernah dibacakan sebelumnya. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Sal tu'ta' wasyfa'tu syaffa'. Mintalah, aku kabulkan permintaanmu dan mintakanlah syafaat bagi siapapun juga. Aku izinkan kamu memberikan syafaat kepada orang. Ya. Makanya kemudian manusia segera diadili. Nah, ketika diadili karena banyak manusia berjalan, dihisab. Kita mendengar ada hadis orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu bukan berarti pas mati langsung masuk surga, tidak. Dia akan selamat dari hisab. Dijamin. Bapak Ibu tegang ya yang namanya hisab itu. Ibaratnya kita apa? Ibaratnya kita ini akan diaudit. Bayangkan dari mulai kita balik, akil balik sampai sekarang umur sudah 50, 60 bahkan lebih. Ya. Itu akan ditanya. Hadirin sekalian, penting kita memahami hal ini. Namanya hisab itu menegangkan sekali. Nah, maka di waktu itulah manusia banyak menanti dihisab dan lain-lain, dipanggil nanti oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kali yang pertama dihisab, Nabi menyebutkan tadi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, enggak akan bergerak, enggak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba dari kiamat nanti, hatta yus'ala an arba', hingga ia akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama umur. Ya, siapapun yang tidak ingin terjebak macet, yang ingin dinaungi oleh Allah, Ibu, ya, penting buka hati kita, buka pendengaran, minta kepada Allah hidayah. Apa itu? Yang akan ditanya, ya, pertama kali adalah umur. Umur akan ditanya. Dipakai apa itu umur? Diberikan 60 tahun, 70 tahun. Ditanya nanti kita. Maka
berbicara tentang umur ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, berbicara umur ini, jadi ada nasihat yang luar biasa dari Al-Quran. Ini bagi siapapun yang sudah berumur 40 tahun atau lebih. Karena tadi umur kita itu antara 60 hingga 70 tahun. Di kisarannya. A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Kisaran umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Nah, Al-Quran memberikan warning, peringatan. Bagi siapapun yang umurnya sudah sampai angka 40. Yang baru 40, yang lebih sedikit, yang lebihnya sudah banyak, mari, agar kita tidak terjebak macet, kita ikuti petunjuk Al-Quran tentang umur ini. Di surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-15 disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah berwasiat, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu kurhan wada'atu kurha. Ketika ibunya mengandungnya dalam kondisi susah, ya, dan melahirkannya juga dalam kondisi susah, ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahr. Jadi ibu kita itu mengandung, kemudian melahirkan dan menyusuinya salasuna syahra, 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, hingga apabila dia sudah dewasa. Wa balagha arba'ina sanatan, dan umurnya sudah 40 tahun. Karena tidak semua juga orang-orang diberikan jatah umurnya sampai 40 tahun, betul tidak? Ada yang meninggal sebelum 40. Nah, bagi siapapun di antara kita yang hadir sekarang yang sudah 40 tahun bahkan lebih, buka hati kita, kita ikuti petunjuk Al-Quran. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala. Nah, ini kunci Bapak Ibu. Mari kita perbanyak berdoa kepada Allah dengan doa ini, doa yang diajarkan Allah, dan tidak hanya berdoa, tapi kita renungkan isi doa ini. Ini doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabb, wahai Tuhanku, auzi'ni, tunjukilah aku, bimbinglah aku, ya, an ashkura, untuk mensyukuri nikmatak, nikmat yang kau berikan kepadaku, nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapakku, wa an a'mala salihan tardahu, dan juga agar aku dapat berbuat amal, beramal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, berilah kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau.
wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini nasihat. Ingat Bapak Ibu, umur akan ditanya ya di mahsyar nanti. Yang 40 tahun, yang lebih lagi nanti. Ditanya oleh Allah. Nah, maka ini panduan bagi siapapun yang sudah berumur 40 tahun, bahkan lebihnya sangat banyak, tadabburi ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini isinya doa, tentu kita baca doanya ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa terus. Nah, kita renungkan isi. Karena umur akan ditanya. Yang pertama apa? Yang pertama, kita minta di umur 40 tahun ini agar kita menjadi ahli syukur. Syukur bagaimana? Syukur Allah berikan kenikmatan kita usianya panjang, karena bagi buat orang beriman, usia yang panjang itu akan menambah kebaikan. Kita ingin mengisi dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, ya, karena kita tidak ingin terjebak di padang mahsyar, kita bersyukur kepada Allah. Nah, kenapa diingatkan di umur 40 tahun? Karena orang kalau sudah berumur 40 tahun, itu puncak kedewasaan, dia akan mudah. Ya, kalau dia mau contemplating, mau dia merenung gitu ya, dia akan merasakan betapa baik Allah kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita jarang ingat kepada Allah, jarang berzikir kepada Allah. Ibadah pun tidak maksimal. Banyak bolong-bolong, dosa dikerjakan. Aduh, kita malu. Betapa baiknya Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Maka bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau boleh jujur Bapak Ibu, silakan introspeksi masing-masing. Ini sekedar nasihat saya pribadi dan bagi sekalian. Jujur saja. Jadi mulai kita hidup sampai sekarang, saya pribadi ini sudah 40 tahun lebih, ya, tanya, kira-kira banyak mudahnya, banyak sulitnya hidup ini. Banyak diberikan kemudahan atau kesulitan, banyak diberikan kelapangan atau kesempitan. Jujur kita. Kemudahan. Lebih banyak sehat saja, lebih sering sehat, lebih banyak mudah daripada susah, lebih banyak diberi kelapangan daripada kesempitan, lebih banyak bahagia daripada menderita. Itu kita bisa mengingat nikmat itu. Maka diperintahkan bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Yang kedua, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Apa artinya? Bapak Ibu, setiap kita pasti ya punya orang tua. Sekalipun tidak semua kita menjadi orang tua, betul? Setiap kita nih punya orang tua. Walaupun tidak setiap kita menjadi orang tua. Artinya apa? Allah ingatkan di umur ke-40 tahun itu nih, umur ini 40 tahun. Hei, kamu yang sudah 40 tahun, akan lebih. Ingat orang tua. Sudahkah jadi anak yang berbakti? Tanya. Yang masih punya kedua orang tua, apa sudah kita maksimal berbakti kepada keduanya? Ya, wa ada walidayya, orang tua, ibu, bapak kita. Tanya oleh kita. Kenapa diingatkan? Karena ketika orang sudah berumur 40 tahun, itu biasanya pada puncak karir lah. Secara keumuman kan, orang tuh pada puncak karirnya gitu. Di umur itu kan. Kalau dia bekerja terus ikuti aja aturannya, dia akan naik. Ya. Biasa orang kalau sudah punya kerjaan, makin sibuk,
itu biasanya dia lupa kepada kedua orang tuanya. Nah, diingatkan jangan sampai lupa kepada kedua orang tua. Gitu. Ya, ingat kedua orang tua kamu. Artinya apa? Birrul walidain. Penting kita untuk memahami hal ini. Yang ketiga dari doa yang mulia ini, wa an a'mala sholihan tardoh. Kalau sudah umur 40 tahun, beramal yang sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, yang ikhlas karena Allah. Wa an a'mala sholihan tardoh. Agar aku bisa beribadah, mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Cukuplah Allah yang menilai kita, saudara. Jangan lagi ada tersisipi ria, ingin dipuji orang. Jangan, mau kemana kita? Kemana? Wa an a'mala sholihan tardoh. Agar kita diberi kemudahan beramal saleh yang Engkau ridhoi. Repot kalau sudah umur 40 ke sana. Banyak amal salah ketimbang amal soleh. Ini agak susah. Kita ingin meninggal sudah khatim. Kita ingin meninggalnya sudah khatim, bukan sudah khatim. Bagaimana caranya? Beramal. Dan tatkala beramal itu ikhlaskan niat. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena ingin dipuji makhluk. Jangan rugi kita. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, ketika umur sudah 40 tahun bahkan lebih. Lihat anak-anak kita. Minta kepada Allah agar Allah beri kebaikan kepada kita dan memberi kebaikan kepada anak cucu kita. Kenapa diperintahkan agar mengingat anak-anak di umur 40 ini, ke atas ini? Kenapa? Karena orang kalau sudah umur 40 tahun, anaknya sudah besar. Betul. Kalau dia punya anak, itu sudah gede anak. Ya. Sudah besar anaknya dan dia harus memperhatikan. Minta kepada Allah. Jadi dengan pelajaran agama, jangan cuma umum saja. Terutama kita para bapak, kita disebut dengan qawam dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawam bagi wanita. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Suami pemimpin, pengayom, pembina bagi istrinya. Ya, bagi istri. Disebutkan tugas utama qawam apa? Memastikan dia selamat dari jilatan api neraka dan istri dan anak-anak. Keluarganya harus selamat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian. Jaga diri kalian dari neraka. Yang berikutnya, ini tubatu ilaik. Sesungguhnya aku ya Allah taubat kepada engkau. Yang berikutnya ada taubat. Kalau sudah umur 40 tahun, perbanyak taubat. Yang serius taubat kepada Allah. Yuk bersih-bersih. Karena kita akan kembali kepada Allah. Taubat kepada Allah. Ini tubatu ilaik. Sesungguhnya aku taubat kepada engkau ya Allah. Wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang Islam. Artinya apa? Berikutnya taubat yang nasuha seperti apa? Terakhir, wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang berserah diri. Berserah. Inilah yang dianjurkan dibaca oleh. Perbanyak membaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ini panduan buat kita. Pertama, akan ditanya umur dipakai apa, dihabiskan untuk apa. Ini dia. Kita ingin sebagaimana nasihat Allah kepada Luqman di surah Al-Ahqaf ini dijadikan sebagai panduan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa mempertanggungjawabkan umur yang Allah titipkan kepada kita. Karena akan ditanya oleh Allah. Nah, kembali, yang sudah berumur 40 tahun waspada. Harus sering bertafakur. Bersungguh-sungguh karena kita tidak tahu kapan datang kematian kepada kita. Nah, kemudian wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang terakhir. Nah, ini penting bagi sekalian. Jadi yang tidak ingin terjebak macet, ayo kita makmurkan. Kita makmurkan masjid. Kita beramal saleh. Berbanyak taubat. Didik keluarga. Banyak bersyukur. Ini dia. Baik, yang kedua, tadi Nabi yang mulia menyebutkan apa itu? Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba hingga dia akan ditanya. Ya, akan ditanya. Yang pertama, umur, dan yang kedua disebutkan di hadis yang mulia ini, yang kedua adalah jasad, tubuh kita. Dipakai apa itu tubuh yang sehat? Apakah dua kaki banyak melangkah ke masjid atau sebaliknya di rumah saja? Tempat-tempat yang duniawi sudah dikunjungi, tanya, sudahkah melangkah ke Masjidil Haram, ke tempat ibadah orang Islam? Lebih banyak duduk di majelis ilmu, di majelis yang bermanfaat, atau sebaliknya, naudzubillah. Jadi jasad akan ditanya. Dipakai apa tuh jasad? Kenapa? Karena seseorang mengerjakan ketaatan dengan jasadnya, betul tidak? Dia baca Quran dengan lisan, kan? Dia baca Quran dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim dengan lisan. Orang sholat malam bangun, ruku, sujud dengan jasad. Ya, ditanya. Ya. Wa an jasadihi, jasadnya. Fima ablahu. Ya. Fima ablah. Dipakai apa itu? Jasad. Mari perbanyak amal saleh. Agar tempat di mana kita datang ke sana akan menjadi saksi di akhirat. Yang ketiga, wa an ilmi. Ilmu akan ditanya. Dipakai apa itu ilmu? Apakah ilmu semakin membuat dekat kepada Allah, semakin membuat takut kepada Allah,
yang seperti itu beruntung dia. Ilmu apapun juga, ilmu yang untuk kebaikan dunia akhirat, ya, ilmu akan ditanya. Dipakai apa ilmu itu? Dipakai beramal solehkah, mengajar, atau sebaliknya? Waliyadzubillah. Ingat, kita akan terjebak kemacetan. Tidak akan gerak. Melihat sekaligus. Yang ketiga, yang keempat, wa an malihi, tentang hartanya. Aina iktasabahu wa fi manfaqah. Ini harta dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Ya, harta dua. Bapak Ibu, harta itu dua ditanyanya. Min aina iktasabah. Bagaimana cara mendapatkan harta itu? Wa fima anfaqa. Dan dipakai apa itu harta? Hati-hati saudaraku, akan diaudit. Yang mengauditnya Allah. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana orang akan berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi sekalian, siapkan jawaban ketika Allah bertanya tentang umur kita. Siapkan jawaban tatkala Allah bertanya dipakai apa itu jasa. Allah akan bertanya tentang ilmu yang dipelajari dari S1, S2, S3 sampai profesor guru besar. Ditanya, makin dekat dengan Allah enggak tuh ilmu? Dan yang terakhir adalah harta. Min aina iktasabah wa fi manfaq. Ini harta dari mana, cara mendapatkannya, dan bagaimana mendistribusikannya, menyalurkannya. Pastikan semuanya beres. Kita mencari rezeki, perintah Allah, kita perhatikan hal haramnya, belum beres sampai di sini. Lihat bagaimana dia gunakan uang itu. Nah, kalimatnya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaq. Itulah dasarnya. Jadi kita akan ditanya, saudara, siapapun, nggak bergerak, macet. Dan tadi dengar resikonya, mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Nah, pastikan bisa jawab agar tidak terjebak macet. Inilah kondisi padang mahsyar. Jadi sekalian, dalam kondisi seperti itu, Nabi menyebutkan hadis yang lainnya tentang 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka yauma la zillu illa yauma la zilla illa zillu. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Kabar bahagialah manakala kita punya jabatan, punya kepemimpinan, dan adil, surga di hadapan kita, saudara. Wasyab nasya ibadati rabbi. Nasya'a fi ibadati rabbi. Pemuda, ya, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, orang laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid, ingin tinggal di masjid hanya bawahnya. Ya. Seorang
Yang nyantel ke masjid itu dapat satu. Tadi golongan yang akan diberikan naungan. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan seseorang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Warajulun talabatu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seseorang wanita yang berkedudukan tinggi dan cantik. Ya. Dan dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian mungkin sudah. Enak. Tapi sayang. Ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak terjebak macet. Siapkan jawabannya. Kabar baiknya apa? Jawaban itu bukan karena kita pandai menghafalkan, kita baca. Bukan. Tapi dari amal-amal kita. Nah, seperti itu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Jadi ini yang disampaikan tepat jam 9 ya. Bagaimana tadi diminta. Baik, kita akan dialog, diskusi dengan para peserta. Barangkali mau menambahkan dan yang lain ya. Silakan Ustaz Adri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, mangga Ustaz. Baik, syukran. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Alhamdulillah tidak terasa 1 jam kita mendapatkan bayangan, gambaran bagaimana kondisi beratnya di padang mahsyar. Kaki kita tidak bisa bergeser, saking banyaknya orang, matahari begitu dekat, dalam hadis disampaikan sekitar 1 mil, dan keadaan itu tidak akan berubah sampai nanti kita akan bertemu dengan yaumil hisab, begitu Ustaz ya. Sampai kita akan ditanya pertanggungjawaban terhadap 4 pertanyaan yang tadi telah Ustaz sampaikan. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bisa menghimpun amal-amal kita selama kita hidup di dunia ini. Semoga kita dimudahkan Allah. Kita dimasukkan dalam salah satu golongan dari 7 yang akan dinaungi Allah nanti di padang mahsyar. Ada pertanyaan yang sudah masuk Ustadz ini. Ada 2. Yang pertama dari Dr. Michael Ahmad ini. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara terbaik menurut Ustadz meyakinkan orang yang ateis tentang adanya padang mahsyar ini? Wah, jangankan padang mahsyar, sepertinya dia juga Tuhan tidak percaya sepertinya. Iya. Silakan Ustaz. Ya. Hadirin sekalian, yang namanya manusia itu diciptakan Allah, fitrahnya itu dia meyakini adanya Tuhan, meyakini ada kehidupan setelah kematian. Itu pasti. Ya, jadi orang-orang yang ateis itu dia melawan fitrah sendiri. Dia tidak paham arti Tuhan itu apa. Itu saja simpel. Jadi dengan kesombongan dia menolak Tuhan. Atau orang-orang yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Ini orang-orang yang melawan fitrahnya. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan Allah itu include ada keyakinan itu. Makanya Nabi yang mulia pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Ya menarik ini, di atas fitrah. Ya yakin. Maka kemudian fitrah di sini kan disampaikan di atas Islam, di atas tauhid. Di atas Islam.
Iya, karena orang itu dari awal diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala itu punya kecenderungan untuk ingin mencari siapa penciptanya. Ya, dan ada apa setelah kematian? Itu orang semua mencari. Tapi sayang, jadi karena banyak isme-isme, banyak ideologi yang menyesatkan, yang datang kepada kita, sementara kita belum pernah belajar Islam dengan benar. Akhirnya rusak pemikiran oleh tadi paham-paham ateisme dan lain-lain, sehingga kita bersikap bahwa ya kita tidak yakin adanya Tuhan dan tidak yakin ada kehidupan setelah kematian. Apalagi bicara tentang surga dan neraka. Maka cara meyakinkannya adalah ajak dialog, mendoakan terus. Ya, ya. Kalau dialog ya tanya aja, kenapa Anda tidak percaya dengan kehidupan? Memang setelah manusia mati mau kemana? Bertanya dengan mau kemana? Ya. Setelah Anda mati mau kemana? Apa sudah beres? Atau bagaimana? Ya. Kalau kemudian Assalamualaikum, Ustadz. Sepertinya hilang suaranya. Ya, ya, jelas tidak? sekarang jelas, Mohon maaf nih. Ya. Kita ajak dialog. Kira-kira kalau kemudian setelah kematian tidak ada kehidupan, kan orang-orang kadang-kadang ngapain sih beramal soleh? Memang ada surga dan neraka. Simpel jawabannya. Ya nggak ada masalah buat kita. Ya, saya yakin ada mahsyar, ada pahala, ada hisab, ada surga, ada neraka. Saya berbuat amal soleh karena saya meyakini itu, kemudian tidak ada, ya nggak ada masalah. Yang tidak rugi. Berbuat amal soleh di dunia kita dapat kebahagiaan. Memang orang berbuat kemaksiatan itu tidak bahagia, menderita dia. Apa dia tidak menderita? Dia menderita. Dan orang berbuat kebaikan dia kan bahagia hidup, kan ada hidup setelah kematian. Bagaimana kalau seandainya ada mahsyar? Bagaimana kalau seandainya ada surga, ada neraka? Ya, sementara kamu tidak menyiapkannya. Kalau kami menyiapkan dari sekarang, ya kita siapkan dan yakin ada. Kalau tidak ada, tidak masalah. Gitu. Kalau misalnya tidak ada, gitu ya. Tapi kita yakin ada. Nah, sekarang balik kepada Anda yang tidak meyakini. Bagaimana kalau seandainya ada yang namanya mahsyar? Ada surga, ada neraka. Ayo bagaimana? Nah, kita sudah menyiapkan. Sementara Anda tidak meyakini, tidak menyiapkan. Ini dialog mantiqiyah. Ya ajaklah dengan pendekatan-pendekatan yang bisa membuat dia paham. Kita meyakini ada kehidupan setelah kematian. Kenapa? Kita yakin Allah Maha Adil. Semua perbuatan kita akan dibahas oleh Allah. Rugi dong. Kalau orang-orang yang meyakini ada kehidupan setelah kematian, dia beramal soleh kemudian tidak ada. Saya yakin benar bahwa semua itu akan kembali kepada kita. Dan tadi fitrah manusia itu meyakini adanya Tuhan, ada kehidupan. Dia akan, jadi gini, kalau dia terus diajak dialog akan tersentuh. Jadi dia tuh ateis atau agnostik karena lingkungan, karena keturunan. Allah alam bisawab, doakan terus yang seperti ini sambil ajak dialog hati-hati dan banyak diskusi. Allah alam bisawab, Ustaz, itu ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Lanjut kepada pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya bagus sekali Ustaz. Izin bertanya Ustaz dari Dr. Ina Tristiani. Beliau menanyakan tentang hadis terkait dengan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Apakah berarti golongan tersebut setelah dinaungi di padang mahsyar barangkali, apakah tidak melalui hisab dan akan langsung masuk surga begitu Ustaz? Baik, hadirin sekalian. Jadi saya ingin sampaikan bahwasannya
Ketika seseorang, ini kita sampaikan lagi ya, dikatakan masuk surga tanpa hisab, itu bukan berarti langsung ke surga. Ini dia. Ini tahapannya ya. Jadi orang yang kemudian dia mendapatkan termasuk satu dari 7 golongan tadi, diberikan naungan. Artinya apa? Dia akan mendapatkan naungan itu begini. Orang kalau sedang dalam kondisi panas, yang dicari apa sih? Tempat neduh kan, tempat bernaung. Bernaung. Entah itu pohon gitu ya, payung dan lain-lain. Oh, itu berharga sekali kalau sedang panas. Dapat naungan itu senang sekali kita. Ya, senang sekali. Artinya apa? Orang yang seperti ini, yang dia termasuk satu dari 7 golongan, atau ada yang 2, 3, bersyukur. Nah, ketika orang menderita dengan panasnya terik matahari, ada yang berkeringat, dia tidak akan seperti itu. Dia akan enjoy saja gitu. Apa dia akan dihisab? Dihisab. Cuman hisab bagi orang yang seperti ini formalitas saja. Ya kan? Ayo sekadar formalitas saja. Karena dia banyak keutamaan kemuliaan. Hisab. Ada beberapa kelompok yang tidak akan dihisab. Contoh orang yang mati syahid. Orang yang terbunuh mati syahid di jalan Allah, dia tidak akan dihisab. Kalau nggak dihisab, langsung masuk ke surga. Langsung ke sini nih. Langsung ke sini. Tidak. Dia hanya dari hisab saja. Dia lewat hisab, ini tetap diberikan kitab, tetap ngantrinya. Ditimbang di mizan, tetap. Telaga tetap. Di ujian tetap. Lewat asirat juga tetap. Nah, begitu maksudnya. Karena nanti yang lewat asirat mungkin ke depan. Tadi temanya ya. Tema ke depan kita membedah titian sirat gitu ya. Kita bedah sirat. Nah, nanti yang lewat sirat ini semua orang Islam. Kalau orang yang bukan Islam di sini sudah berpisah rutenya. Ini akidah kita ya. Ini akidah nih. Kita meyakini benar. Nah, sekarang ini ngeri-ngeri sedap ini. Membahas beginian itu kalau tidak hati-hati viral bisa dilaporkan. Ya, meyakini Quran paling benar, yang lain salah itu dilaporkan. Tadinya penistaan katanya. Ini memang sekarang ini luar biasa ujian kita ya. Ini kita bicara di kalangan kita sendiri ya. Ini kan keyakinan kita, betul tidak? Orang Islam akan lewat, orang kafir yang non Islam itu ya akan jatuh ke neraka. Dilempar ke neraka. Orang Islam nanti akan lewat asirat. Nabi pun lewat sirat. Para sahabat lewat sirat, semua lewat sirat. Jembatan ini yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ini penting sekali kita kenali gitu. Jadi kalimat dia tidak akan dihisab itu bukan langsung ke surga. Tiba-tiba ini dilewat langsung ke, tidak. Hisab selamat, formalitas ini tetap catatan amal, tetap mizan, tetap telaga, tetap ujian keimanan, tetap ya begitu. Jadi dia hanya satu. Selamatnya ketika dihisab. Tapi insya Allah kalau sudah hisabnya ringan, hisabnya mudah, ya karena banyak amal soleh, lewat ke situ terus akan mudah dan nanti ini sini, ya ujungnya. Jadi akan mudah nanti. Kalau hisabnya ringan, terus ini diberikan dari sebelah kanan, mizannya berat dengan kebaikan, terus kadang benak dia beramal seperti itu. Nah, jadi itu Bu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukron jazakallah
mungkin tidak hanya seperti apa di akhirat saja Ustaz ya, kadang di dunia pun ketika kita sedang memproses sesuatu Ustaz ya, untuk orang-orang yang katakanlah memiliki kenalan atau keistimewaan barangkali, kadang suka tidak perlu antri Tad. Itu dia, benar. Saya pernah Tetap prosesnya dijalankan. jalan. Saya pernah ketika ada ini ya, konflik Arab Saudi dengan Iran 2000 berapa? 16 atau 17 itu. Yang sedang buat jemaah umroh itu pas mendarat di Jeddah. Itu biasa kita proses imigrasi itu hanya paling lama 1 jam. Setengah jam udah biar. Jadi turun pesawat di Jeddah tuh ngantri waktu itu sampai 12 jam. Ngantri macet lama, panjang sekali. Entah kenapa tuh jadi lama begitu. Lagi lama begitu ada orang yang baru turun tuh dari pesawat, ya langsung dipanggil sama petugas imigrasi. Sini masih kurang banyak. Sini. Orang aja dia mau langsung aja, orangnya biasa, langsung spesial masuk aja ke dalam gitu kan, nggak diproses, nggak lama lah, hanya sekedar formalitas saja, minta paspor segala macam, masuk keluar, cepat banget, siapa orang itu, gitu kan? Kita mengantri 12 jam belum kelar-kelar, itu langsung aja jalan pintas, dihormati, dipersilahkan. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, jadi hisab itu akan ditempuh kalau di bebas hisab, tidak disebut apakah langsung ke surga, tidak. Tetap akan melewati yang lainnya, tapi di sini formalitas saja. Allahu a'lam. Kalau proses hisab saja biasanya kan kalau kita di dalam sebuah kegiatan, katakanlah kegiatan pemeriksaan kesehatan atau apa, itu kan suka ada loket-loket pemeriksaan Ustaz ya, ada beberapa jadi biar cepat gitu. Nah, kalau di yaumil hisab nanti itu kan seluruh umat manusia yang banyak sekali Ustaz ya. Itu Betul. tellernya lah yang memeriksanya itu satu mungkin Ustaz ya. Atau ada banyak. Kalau satu saking lamanya sekali luar biasa Ustaz. Sementara satu orang saja banyak sekali ya yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya ngeri sekali. Kita tidak bisa membayangkan dengan di dunia ya, beda hakikat. Tetapi di Quran disebutkan, seseorang dihisab oleh Allah langsung. Lama dong. Bagaimana? Ya, lama-lama. Menderita bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman itu ringan saja. Itu kuncinya iman. Bagi orang beriman dari semenjak dia wafat, dia menikmati di alam barzah, dia menikmati nikmat kubur, dibangkitkan. Ya, kayak kita kalau tidak punya salah, ya punya salah dihisab. Kita misalkan bendahara diaudit, tenang saja. Nggak usah kerasa-kerusuk, takut macam-macam. Nggak masukin tanda tangan kok, nggak ngerubah angka kok. Tenang aja. Ya kan? Tapi kalau orang yang suka merubah tanda tangan, pura-pura angka dirubah, markup harga atau apa, repot itu. Dia akan tegang sendiri. Tegang gitu. Pasti itu. Ya, pasti. Baik, jadi Ustaz, penting sekali. Seperti itu ya, Allah alam itu. Ini pertanyaan yang ketiga barangkali Ustaz menjadi pertanyaan pamungkas pada malam ini dari Bapak Dr. Asep ini. Bismillah, assalamualaikum Bapak Ustadz. Mau bertanya apa bedanya kalimat, mungkin kalau tidak salah surat Ali Imran nih, ayat 130 sekian nih. Faghfir lana dzunubana dengan wakafir sayyiatina, wakafir anna sayyiatina barangkali Ustaz ya. Dan jadi apa bedanya kalimat faghfir lana dzunubana dengan wakafir anna sayyiatina? Dan manfaatnya apa bagi kita dari Allah mengenai pengampunan ini? Menurut saya kurang paham maksud pertanyaan ini. Baik. Silakan Ustaz. Ya, itu surat Ali Imran ya. Iya betul. Dan di Rabbana ayat yang faghfir lana dzunubana wa kaffir anna. Iya, benar sekali. Jadi di ayat ini Allah Jalla wa Ala ayat 193 Ustaz.
Ya, di ayat yang ke-193 berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan munadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Apa makna? Kalau terjemah yang ada di mushaf Quran kita, termasuk di handphone, itu arti terjemahnya begini, ya. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'ati, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang baik, yang berbakti. Nah, yang pertama kalimat Rabbana faghfir lana. Jadi istighfar itu apa? Rabbana faghfir lana. Kita ingin agar Allah menutup dosa-dosa kita, tidak membongkarnya. Itu istighfar begitu. Nah, kalau kita beristighfar kepada Allah, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita minta apa? Minta dengan istighfar kita agar Allah menutup dosa-dosa kita, kesalahan kita jangan dibongkar. Repot ya Allah. Kita yakin benar Allah punya nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Allah yang Maha mengampuni, yang banyak memberikan ampunan. Istighfar kita meminta kepada Allah ampunan, maksudnya apa? Jangan dibongkar dosa kita. Kalau dibongkar sedikit, jangan nggak usah banyak, sedikit aib kita dibongkar, aduh repot. Kita ingin dengan Rabbana faghfir lana, ya Allah tutup aib ini, tutup dosa-dosa ini, jangan dibongkar. Wa kafir 'anna sayyi'atina, tidak hanya ditutup tapi dihapuskan. Wa kafir itu dihapuskan. Yang ditutup belum tentu dihapuskan. Kita ingin ditutupi, jangan dibongkar, dijaga dan dihapuskan gitu ya. Kafir 'anna sayyi'atina. Kita ingin kita ini faghfir lana, diampuni dosa kita. Faghfir lana, diampuni, ditutup, jangan dibongkar. Ya. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan kita ingin ya bahwasannya Allah Jalla wa Ala menghapus. Masya Allah. Tidak ada kenikmatan yang paling besar dalam hidup kita kecuali tatkala Allah menghapus dosa-dosa kita. Dihapus bersih. Apa iya? Iya mungkin. Dosa kita bisa hapus. Ada amalan penghapus. Nah, itu bab sendiri ya, nanti kita bahas ya saja. Amalan-amalan penghapus. Karena penting, karena kita ingin tatkala kembali kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni, tidak dibongkar. Kan ada segini ya, ada orang yang meninggal dunia, ternyata berbuat dosa apa, pas sudah meninggal itu dibongkar sama Allah. Betul tidak? Ada kan? Ada tuh. Wah, gini orang ini tuh jahat, gini, suka main perempuan. Wah, orang udah nggak ada. Aduh, itu ngeri sekali. Terus khotimah itu. Jadi buah tutur yang jelek, nggak nyangka ya, nah gitu kan. Yang baik padahal terbalik gitu. Nah, gitu. Nah, kita kan nggak ingin seperti itu. Betapapun kita banyak dosa, kita ingin dihapus. Dijaga, nggak dibongkar aib. Dan dihapuskan. Kita ingin kembali kepada Allah, hapus, nol, nggak punya dosa. Itu target kita. Jadi dalam menjalani kehidupan biasa, orang berbuat dosa. Itu pada perbuatan dosa biasa. Tapi harus dikejar bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa.
memiliki amal-amal. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukron jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga yang penanya tidak puas sehingga bisa bergabung kepada dalam kajian-kajian kita. Sepertinya Prof. Azhali ini ada yang mau ditanyakan nih. Silakan Prof. Monggo Prof. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dikatakan bahwa warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa umur itu 60, ada yang sampai 70 tahun. Tapi banyak di antara kita, misalnya saya aja sekarang Ustaz udah 82 tahun nih. Apakah ada keistimewaan untuk orang-orang yang berumur tua gitu Ustaz, yang umurnya 80 tahun ke atas gitu? Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Ya. Ini tadi ya, ini dalilnya ya. Ya. Ini dia. Nah, jadi ini kebanyakan, jadi amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Ini rata-ratanya segitu. Ya, secara umum orang itu kan meninggal di usia-usia itu. Tapi Nabi menyebutkan tadi wa aqalluhum, ada kalimat di penghujung Pak Prof ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit ada wa aqalluhum, sedikit saja yang lebih dari 70 tahun. Nah, Prof yang baik insyaallah ya, termasuk yang diberikan tadi oleh Nabi, disebutkan sedikit yang lebih. Nah, profesor ini yang termasuk yang dilebihkan oleh Allah, Masya Allah, dalam kondisi sehat walafiat. Apa keutamaannya? Jelas. Kata Nabi yang mulia, orang yang dicintai Allah itu orang yang diberikan umur panjang dan dipakai ketaatan kepada Allah. Allah bangga sekali. Umurnya panjang dan diisi kebaikan. Dan Allah murka kepada orang yang diberikan umur panjang, dipakai keburukan, dipakai kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Tapi orang yang diberikan umur panjang, dia beribadah kepada Allah, dia isi dengan amal-amal soleh terus. Allah bangga, Allah cinta kepada hamba. Kenapa? Apalagi di saat usia sudah uzur, tapi masih beribadah kepada Allah, itu besar keutamaan. Karena ada beberapa hadis yang menegaskan orang-orang yang sudah di atas 70 tahun, kategorinya uzur, ketika dia ada meninggalkan hal-hal yang punya kewajiban karena sakit dan lain-lain, itu dimaafkan. Contoh, dalam kajian fikih ya, kalau perempuan sudah usia lanjut di atas, ketika ini sudah nggak ada lagi auratnya, maksudnya rambut udah nggak terlalu diinikan. Artinya apa? Karena kan sudah berbeda, ada hukumnya gitu. Jadi ada beberapa hukum untuk orang yang lanjut, kayak puasa, kalau nggak sanggup boleh tidak puasa kan ya, biar dia itu Allah berikan kemudahan, tapi dia masih beribadah, Allah bangga dengan orang yang seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi Allah cinta kepada hamba yang umurnya panjang tapi dia banyak taat kepada Allah. Allah murka kepada orang yang umurnya panjang, dia alim. Mudah-mudahan Prof sehat selalu Prof. Amin, amin. Jadi kita harus mensyukuri ya Ustaz ya. Yang harus mensyukuri nikmat Allah Ustaz. Masya Allah. Baik, syukur alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu kegiatan pada malam hari ini Ustaz. Sebelum ditutup, mohon perkenan Ustaz untuk memimpin doa terkhusus pada saat ini, di saat kondisi pandemi. Masih ada beberapa teman kami, staf di FK Unpad yang saat ini juga sedang sakit dan juga sedang berisolasi mandiri, dan juga tidak hanya di Fakultas Kedokteran, juga di fakultas-fakultas yang lain di Universitas Padjadjaran pada umumnya, dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin yang sakit semoga disembuhkan, dan juga yang mungkin telah meninggal semoga dijadikan husnul khotimah dan kelak menjadi penghuni surganya. Dan secara umum bagi bangsa kita Ustaz, semoga Allah angkat pandemi dan Allah perbaiki semua yang mesti diperbaiki, dari lingkungan terkecil sampai terbesar kita semua di negara Indonesia. Pada Ustadz kami persilakan.
Baik, Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita akhiri kajian kita dengan doa kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, alhamdulillah, hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah majelis ilmu kami malam hari ini. Ya Allah, istiqomahkan kami di atas iman dan Islam. Ya Rabbana, mudahkan kami beramal saleh. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang terang-terangan, yang tersembunyi, dosa yang masih kami ingat dan sudah kami lupa. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sembuhkanlah saudara kami, ya Allah, yang Kau berikan ujian dengan sakit, papar virus COVID, virus corona, ya Allah, karuniakan kesembuhan kepada saudara kami. Jadikanlah sakitnya menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Kesabaran dalam menjalani sakit Engkau jadikan sebagai pengangkat derajat kemuliaan di sisimu, ya Allah. Amin. Ya Rabbana, yang meninggal di antara kami, yang wafat di antara kami karena virus ini, jadikanlah wafatnya husnul khatimah. Tempatkan di surgamu, ya Allah. Ya Rabbana, kami yang saat ini masih diberikan kesehatan, jadikan kami hamba-hamba Engkau yang ahli bersyukur. Ya Rabbana, angkatlah musibah pandemi COVID-19 dari negeri kami tercinta. Angkatlah, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah. Ya Rabbana, ya Karim, sembuhkanlah yang sedang sakit. Angkatlah musibah corona dari negeri ini, ya Rabbana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Innaka antat tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Adri dan juga jemaah sekalian. Mohon maaf pada kurang berkenan. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita dan istiqomahkannya kita di atas iman dan Islam, dan yang sakit kesehatan yang meninggal semoga Fatimah. Fa'atat ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami dan juga memudahkan kita semua dalam mengamalkan ilmu yang didapat pada malam hari ini. Dan kita juga berdoa semoga Allah tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sejujur-jujurnya kangen Ustaz. Ketika kita sholat bisa rapat kembali, masjid menjadi makmur kembali, tidak ada jeda di antara jamaah di saat sholat berjamaah. Kita sangat merindukan suasana itu. Semoga Allah segera kembalikan kondisi yang pernah kita rasakan pada waktu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu saja. Walaupun alhamdulillah hikmahnya besar dengan adanya kajian online ini merupakan hikmah pandemi, kita jadi banyak bersilaturahmi dengan tidak hanya di gedung Eijkman saja ternyata, tapi seluruh teman-teman sejawat, para dosen di luar Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Padjadjaran juga alhamdulillah turut bergabung bersama kita setiap Ahad yang sudah berjalan lebih dari setahun ini. Dan Ustaz Ron ini termasuk yang mengawali pada waktu dulu ya Ustaz ya, dari 2020 pandemi mulai hadir, kita kajian online ini. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga menjadi amal kebaikan untuk Ustaz. Amin. Dan kita juga alhamdulillah semoga menjadi wasilah meningkat keimanan dan ampuninya dosa-dosa kita. Baik, kita berjumpa kembali pada hari Ahad yang akan datang dengan tema yang berbeda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sadayana. Pak Roni. Assalamualaikum. Baik, mohon izin pertemuan ini akan kami tutup. Bismillah.